Hai, kembali lagi dengan aku. Malam ini aku akan sharing gimana aku mulai stop membandingkan diriku dengan orang lain. Dan ya, ini tips yang aku coba dan ini berjalan banget di hidup aku. Tentu sebelum aku akhirnya stop membandingkan diriku tuh, aku juga ada di fase aku tahu bahwa penyebab yang mengakibatkan aku membandingkan diriku itu karena apa, terus dampak aku membandingkan diriku itu karena apa, hingga akhirnya aku tahu stop untuk membandingkan diri itu seperti apa. Dan ini aku juga baca dari beberapa artikel, jurnal, dan internet, dan aku coba konstruksikan dengan pengalamanku, dan bener gitu loh, ternyata penyebab dan dampak maupun kemudian stop aku mulai membandingkan diri itu ada dan itu relate gitu. Jadi di this video kita akan bahas yang pertama adalah penyebab kenapa aku terus membandingkan diriku dengan orang lain. Yang pertama adalah aku kehilangan motivasi. Jadi setiap kali aku kehilangan motivasi dan menjadikan seseorang itu menjadi motivasi, aku melihat dia sudah berada di titik puncak tertinggi gitu, sedangkan aku masih di bawah. Jadi aku melihat kok orang itu udah di atasku ya, dan aku jauh masih di bawahnya gitu. Sebenarnya ini bagus, cuma dengan kita terus melihat ke atas tuh kadang membuat kita tidak menyadari hal kecil yang telah kita lakukan. Dan kedua, kenapa aku terus membandingkan diriku adalah aku memperhatikan keputusan yang orang lain buat dengan keputusanku. Ada momen ketika keputusan yang dibuat itu sama. Jadi temanku waktu kuliah gitu, dia memutuskan untuk ya enjoy dengan menyetorkan tugas yang telah dia buat sama aku diam. Dan aku kadang tuh sudah menyetorkan tugas yang aku buat dan dia tuh terlihat biasa, kayak santai, dan aku tuh kayak masih khawatir, was-was gitu loh. Jadi aku membandingkan diriku karena keputusan yang sama-sama kita ambil. Dan ini tuh kayak, aku kenapa nggak bisa kayak dia ya, yang ya udah pede, tenang dengan apa yang sudah dilakukan gitu, dengan apa yang sudah dia kerjakan semaksimal dia gitu. Kayak kok keputusan yang aku ambil sama dengan dia tuh respon tubuhku dan respon tubuh dia tuh berbeda gitu. Jadi aku membandingkan diri dengan dia. Kemudian yang ketiga itu adalah aku haus validasi. Aku selalu berharap seseorang tuh memberikan aku validasi ketika aku telah mencapai sesuatu. Mungkin ini juga akibat didikan orang tua, di mana setiap kali aku mencapai juara gitu selalu divalidasi, wow keren banget gitu. Dan hal itu tuh yang kemudian ketika aku mendapat suatu prestasi itu tuh aku perlu untuk mendapat validasi dengan orang lain. Dan di dewasa ini tentu validasi itu nggak hanya dari prestasi gitu loh, kayak misal aku telah olahraga pagi, udah bangun pagi hari ini tuh aku kayak ngerasa aku pengen divalidasi gitu, kayak aku pengen jadi orang yang ya satu-satunya orang yang bangun pagi gitu. Dan itu aku terus membandingkan diriku dan capek sih sebenarnya dengan aku minta validasi, tapi validasi yang aku pengen tuh nggak sesuai dengan ekspektasiku gitu. Misal aku pun kayak aku udah make up nih cantik-cantik gitu, dan aku pengen divalidasi, "Wih, kamu cantik banget, kamu udah kayak beda dengan make up lainnya." Itu nggak bisa gitu loh, kayak ya karena memang ada yang lebih baik make upnya daripada aku gitu. Jadi aku terus ngerasa down dan aku membandingkan, oh iya ya dari yang lain tuh kayaknya aku nggak sebagus make up temen aku deh kayak gitu. Nah akhirnya karena hal itu aku membandingkan diriku dengan orang lain, itu tuh dampaknya tuh ke aku sangat kerasa. Pertama adalah aku kehilangan percaya diri. Terus ya aku nggak pede untuk melakukan sesuatu yang itu tuh sebenarnya ya aku tuh udah enjoy, aku tuh pede dengan apa yang aku lakukan gitu. Padahal banyak loh juga teman-teman yang nggak seberani aku untuk memulai gitu loh. Jadi dampaknya tuh kerasa, aku jadi kehilangan percaya diri. Terus yang kedua adalah aku
kehilangan kebahagiaanku. Jadi sesuatu yang aku lakukan tuh aku nggak ngerasa bahagia karena kayak nggak ada yang lebih baik gitu loh, nggak ada yang mencapai sesuatu yang kayak orang lain harus wow gitu. Akhirnya ya aku kehilangan kebahagiaan hal kecil gitu. Terus yang ketiga adalah aku ngerasa kalau aku menyalahkan diriku atas sesuatu yang terjadi. Misal pun kayak aku ada di titik aku membandingkan diriku dengan temanku pergi ke taman main terus bisa renang gitu, dan aku menyalahkan keadaan kayak dia bisa renang terus dengan bebas, dia bisa renang dengan enjoy gitu, dan sedangkan aku menyalahkan kenapa aku nggak bisa renang, apa karena aku gendut, apa karena aku dari kecil emang nggak diajarin renang gitu, dan sedangkan dia tuh udah dari kecil renang gitu. Nah padahal kita nggak ngelihat latar belakang dia tuh ternyata orang yang memang di pinggir laut rumahnya gitu, jadi sering banget dengan air, dan pun orang tuanya tuh dari kecil ya memang sudah punya ahli gitu, jadi mengajari dia renang. Sedangkan aku ya berbeda, jadi nggak bisa menyalahkan situasi. Tapi kemudian adalah gimana kita stop untuk membandingkan diri kita. Nanti dibahas selanjutnya. Dan yang terakhir adalah aku merasa tidak aman. Karena aku merasa kenapa tidak aman, dampak dari aku membandingkan orang lain adalah ya aku merasa sesuatu yang aku lakukan itu selalu dilihat orang dan kayak selalu pengen perfect gitu. Jadi aku ngerasa nggak amannya adalah kenapa prosesku terasa lambat gitu. Hingga hal-hal ini, oh penyebabnya kayak gini, oh dampaknya kayak gini tuh aku pernah ngerasain, hingga akhirnya aku kemudian stop membandingkan diri aku, beneran stop dengan aku melakukan yang pertama dengan aku terus menerima diriku. Apapun aku terima dengan tubuh aku yang tidak kurus, tidak gendut, dengan muka yang aku terima tidak cantik, tidak jelek, jadi setengah-setengah gitu, eh, dengan baju yang aku punya, terus menerima dengan apa yang telah diberikan gitu, kayak aku bisa menulis tentang ini ya aku tulis tentang ini, aku bisa membuat video tentang ini ya aku buat tentang ini gitu. Jadi hal kayak ya menerima diri apapun lah gitu loh, menerima diri dengan menghargai segala apa yang aku lakukan. Dan kemudian aku selalu banyakin bersyukur karena masih bisa bangun pagi, bisa olahraga, bisa makan, bisa healing kemana gitu, dengan masih bisa ngobrol dengan orang tua, ngobrol dengan banyak orang, terus masih bisa baca buku kayak gitu. Terus yang ketiga adalah kemudian aku melihat gimana menyadari kalau aku terus-terus membandingkan diriku dengan orang lain, aku tuh hanya tahu luarnya saja, dan begitupun aku ketika share gitu, kayak aku hanya memperlihatkan kebahagiaanku saja gitu loh. Aku misal aku ngerasa aku pengen nih punya badan yang six-pack gitu, tapi aku nggak terima untuk bisa ngalamin apa yang dialamin gitu, kayak hal-hal yang konsekuensinya dia harus diet, dia harus olahraga tiap hari kayak gitu, dan mungkin aku tuh nggak bisa ngelakuin itu gitu. Makanya adalah ya udah, kita lakukan apa yang menjadi tujuan kita. Jadi bener-bener aku sudah tidak membandingkan prioritas dia ini. Aku hanya belajar dari kesalahanku. Jadi kesalahanku apa, aku perbaikin. Aku nggak melihat orang lain, aku boleh melihat orang lain ketika itu menjadi bantuan untuk aku motivasi gitu. Oh, dia udah sampai sini, oke, aku motivasi lagi untuk gimana aku berjalan sesuai langkahku gitu. Terakhir adalah aku akan membatasi penggunaan media sosialku, dan aku akan menggunakan media sosial hanya ketika penting-penting saja. Jadi kira-kira itu yang udah aku alamin, dari mulai kenapa aku ngerasa terus membandingkan diri, terus pendampak yang aku rasakan, hingga akhirnya aku stop membandingkan diriku. Kira-kira teman-teman udah di fase yang mana? Komen yuk. Sampai jumpa di video berikutnya.